Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, 11 IPA 4. Dengan video ini, kita akan mengajak kalian untuk belajar bersama. Materi yang akan kita bahas adalah tentang sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Yuk, kita simak bareng-bareng penjelasannya. 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, dan Amerika Serikat, yang mulai menurunkan moral semangat Jepang di seluruh dunia. 7 Agustus 1945, pada sidang BPUPKI, nama ini diganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 9 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman Widoyo diningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Markesa Teluci. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran, tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 10 Agustus 1945. Sementara itu, di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita melalui radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Syahrir memberitahukan kepada penyiar Chairil Anwar tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki dan Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Pada 11 Agustus 1945, Jepang melalui Marskal Terauchi di dalam Vietnam mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Pada 14 Agustus 1945, saat Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang. Soekarno belum yakin Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia saat itu dapat menimbulkan pertumpah darah yang besar serta berakibat sangat fatal jika Indonesia belum siap. 16 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang Gungsei untuk memperoleh informasi di kantornya di Koningsplein di Jalan Merdeka. Namun kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Soebarjo kemudian ke kantor Bukanfu Laksmana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka di Dalat sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh sejumlah pemuda untuk dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Hal ini lantaran terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Rupanya, hal ini dilakukan agar keduanya tidak terpengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2-4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksmana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Malik. 17 Agustus 1945,
Pembacaan teks proklamasi. Pagi harinya, 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56. Pada pukul 10, pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dan Indonesia pun dinyatakan telah Merdeka.